Rumusan wawasan historis tentang Pancasila dibagi menjadi 3 fase oleh Yudi Latif. Fase pertama ialah pembuahan, dimulai pada tahun 1920-an dalam bentuk gagasan. Fase kedua ialah perumusan, dimulai pada sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Fase ketiga yaitu pengesahan. Rumusan Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Lantas masa apa saja yang dilewati Pancasila hingga sekarang? Saya Atika, selamat datang di materi Pancasila. Setidaknya Pancasila melewati 5 masa, yaitu masa revolusi fisik 1945 sampai 1950, perundingan Linggarjati, agresi militer Belanda I, perjanjian Renville yang dilanggar, agresi militer Belanda II, kemudian masa Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950, mengenai perubahan sistem pemerintahan, kemudian ketiga, Kabinet Parlementer 1950 sampai 1965, perubahan sementara, Undang-Undang RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998, TAP MPR menetapkan rumusan Pancasila secara resmi. Masa reformasi 1998 sampai sekarang, lengsernya Presiden Soeharto menandai era reformasi hingga sekarang, mengalami gejolak sosial dan politik terus-menerus menjadikan nilai-nilai Pancasila terabaikan. Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 tentang tata cara pembacaan Pancasila menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki 5 sila, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden mengeluarkan TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Ekspres Satya Pancakarsa dijabarkan menjadi 36 pedoman atau dikenal dengan P4. Penerapannya terutama pada jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Pada pidato Soeharto di sidang paripurna DPR pada tanggal 16 Agustus 1982, yaitu menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara tetapi juga difungsikan sebagai sarana pembentukan moralitas individu. Pada 1998 terjadi pelengseran Presiden Soeharto dari kekuasaan. MPR mencabut TAP MPR mengenai Ekspres Satya Pancakarsa dikarenakan dianggap Pancasila tidak memiliki arah yang jelas. Nilai-nilai yang harus ditegakkan kembali yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial, menolak korupsi, dan memperjuangkan pemerataan ekonomi. Persatuan, menolak intoleransi dan menjaga kebinekaan. Kerakyatan, memperkuat demokrasi yang sehat dan musyawarah yang jujur. Kita perlu menanamkan kembali Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi pedoman hidup kita. Kita perlu menanamkan kembali Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi pedoman hidup kita.